sakit hati. Nah, ini gara-gara sakit hati, badan bisa sakit, otak pun bisa sakit. Nah, itu bahaya sakit hati itu. Makanya tidak salah, dan memang tidak salah kalau Rasulullah mengingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Nah, itu dia. Idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau dia elok, maka eloklah jasad ini, badan ini, tubuh ini. Tapi kalau dia rosak, maka rosaklah jasad ini, badan ini, tubuh ini. Ketahuilah bahwa yang segumpal itu namanya hati. Maka jangan sakit hati. Hati dalam hadis ini ada dua mafhum. Yang pertama, organ hati. Ini dokter yang pas menjelaskannya. Kalau organ hati kita sakit, fisik juga bisa sakit. Tanda orang organ hatinya bermasalah, tanda orang yang organ hatinya bermasalah, mata putihnya ini menguning. Yang parah kuning beneran, yang putih ini. Di kukunya ini dipencet kuning. Kalau yang parah tidak perlu dipencet, kuning tuh dalam tuh. Nah, itu yang disebut dengan sakit kuniang, hepatitis. Puncaknya nanti kanker hati, kanker hati, bengkak di sini. Kan kita bengkak juga nih, buncit namanya. Ini bengkaknya di sini nih. Ini di sini nih. Siap-siap lah. Tuh payah obatnya. Tunggu tanggal main aja lah. Tanggal main apa Ustaz? Malaikat datang. Presiden pun antum mati kalau malaikat maut datang. Ingat, semua yang duduk di kursi istana, presidenkah atau rajakah, mati. Kita sebut siapa? Baik, Insinyur Haji Soekarno mati. Mati bahasa Arab ya. Haji Muhammad Soeharto mati. Baharudin Yusuf Habibie, Om Rudi, apa kurang hebatnya beliau, mati. Sambung, Kiai Haji Abdurrahman Wahid mati. Terus Megawati, K mati, kan mati juga tuh, K mati. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, Nio mati. Jokowi Santalai mati. Prabowo Subianto pun akan mati. Pasti mati nih. Apalagi cuman kita rakyat jelata yang sejak dari kandungan sudah menderita sampai hari ini, dibikin menderita. Sebenarnya nggak menderita, dibikin menderita. Dan orang Indonesia itu kan nggak boleh cerdas dan dilarang cerdas. Kalau sudah cerdas payah nanti. Apalagi para pemain tidak dapat ladang untuk main lagi. Kok kareh kaji kok Ustaz? Harus disampaikan. Kalau tidak sadar-sadar, tidak akan lama bapak-bapak hidup, ibu-ibu hidup yang bermain-bermain tuh, cayola. Itu orang-orang hebat yang disebut daripada mati. Apalagi awak orang biasa. Maka jaga hati. Ya, kalau hati sakit, badan sakit, otak bisa sakit. Nah, hati yang kedua, raso, dzuk. Kalau raso ini bermasalah, maka badan bermasalah. Santai aja lah hidup tuh, jalani aja lah. Kalau kita di kantor ada SOP-nya. Ini tugas kita, ini kerjakan. Disuruh bos kerjakan yang ini, maaf bos, aku bagian ini SOP aku. Nengok, itu kan ada. Ya tapi kan itu kenakan nambo, tolong nggak bisa bos. Kenakan nambo, tangan nambo lah situ. Iko kerajaan bo ke SOP. Nantang ya, bukan nantang bos. Ini kerja benar ini, itu nggak benar itu penakannya, nggak bisa. Harusnya bos tegas, pindahkan tuh, udah nggak benar tuh. Perlu pecat. Kerja nggak benar, hati-hati. Kalau kerjanya 8 jam, jangan jadi 5 jam. Nanti sakit.
Allah ganti itu ketidakbenaran ini dengan sakit. Ada orang kerjanya 5 jam, jadwal jamnya 5 jam, tapi dia bekerja 7 jam, 8 jam, 9 jam, melebihi, semangatnya tinggi, Allah ganti. Makanya hati-hati. Terakhir, ada orang yang sekaligus sakit tiga-tiganya. Gara-gara apa? Nah, pesan Rasul begini, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah dengan doanya orang-orang yang teraniaya. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang terzolimi, tersakiti, teraniaya itu makbul. Enggak ada hijab, enggak ada dinding yang membatasinya. Kenapa buang sampah sembarangan? Indonesia adalah negara yang umat Islamnya terbanyak di dunia, kabarnya orang Islamnya, tapi tak sebanding dengan Islamnya. Orangnya lebih banyak daripada Islamnya. Kalau Islamnya lebih banyak, tidak akan begini Indonesia nih, cayo lah. Yang korupsi siapa coba? Orang Islam. Ada yang tidak Islamnya Pak Ustaz? Iya, tapi awak paling banyak karena kita mayoritas. Yang buang sarok, buang sampah sembarangan siapa? Orang Islam tuh. Capek tuh petugas, capek wali kota marah-marah. Buang juga sampah sembarangan. Orang Islam tuh, kalau dia Islam tidak akan buang sampah sembarangan, cayo lah. Yang pipis tidak cebok, berak tidak siram siapa? Orang Islam. Kalau dia Islam tidak akan gitu dia. Pipis pasti cebok, berak pasti siram, habis itu dia pasti wudhu. Wudhu lagi dia karena sudah batal wudhunya. Wudhu itu menjaga dia dari macam-macam. Kalau dia laki-laki terjaga matanya, kalau dia perempuan terjaga mulutnya. Ini beda tuh. Laki-laki itu dosonya banyak di mata, perempuan banyak di mulut. Makanya perempuan kalau nangis pasti tutup mulut. Laki-laki kalau nangis pasti tutup mata. Abang aku kalau nangis tutup mulut dia Pak Ustaz sambil gigit jari. Banci kaleng namanya. Nah, itu harus diantar ke barak. Lapor ke KDM ya. Jadi antar ke barak militer. Demikian, udah 16 menit jadinya nih. Terima kasih, mohon dimaafkan bila-bila masa kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.